Episode dimulai dengan petugas damkar yang bergegas menuju ke tempat terjadinya kebakaran. Mereka tengah sibuk memadamkan api yang membakar sebuah kontainer. Dojin bahkan kesulitan untuk mencari titik api. Detektif Jin mendengar suara nafas dari dalam kontainer lalu memutuskan untuk masuk ke dalam. Seorang siswa terlihat pingsan dan berhasil diselamatkan oleh Detektif Jin. Setelah api padam, tim damkar masih sibuk meneliti puing-puing di dalam kontainer itu hingga mereka menemukan sebuah mayat yang terbakar. Detektif Jin tiba di forensik. Mereka menemukan sebuah tali yang sudah terbakar di leher korban. Setelah membuka organ dalam, mereka tak menemukan jelaga dalam bronkusnya, yang berarti bahwa korban sudah meninggal sebelum kebakaran itu terjadi karena ia tak menghirup asap. Penyebab kematiannya adalah sesak nafas karena cekikan yang sangat kuat. Anna telah menemukan identitas korban, yaitu Bang Pilgu, seseorang yang pernah dihukum 13 kali dan baru saja dibebaskan. Tentu saja ia adalah pria yang sama yang disuruh Matewa untuk membunuh Detektif Jin. Detektif Jin kemudian mulai menyelidiki kasus yang telah menjadi kasus pembunuhan tersebut. Matewa sedang mengadakan pertemuan dengan seorang jaksa yang bernama Yum Sok-gu. Matewa menawarkan jaksa Yum agar bisa lepas dari kepala jaksa Jin Chol-jung. Matewa memberikan sebuah kartu memori sebagai hal yang sangat menarik bagi jaksa Yum. Detektif Jin kembali ke kontainer dan masih ada Dojin dan petugas damkar di sana. Mereka juga menemukan jenis minyak yang digunakan untuk membakar. Dojin juga mengatakan bahwa pintu kontainer itu tertutup selama terjadi kebakaran. Ia berkesimpulan bahwa pelaku memecahkan jendela untuk keluar. Detektif Jin mengamati jendela hingga ia menemukan jejak sepatu di sana. Ia lantas meminta Anna untuk menganalisisnya. Selain itu, mereka juga menemukan percikan darah di tempat yang terlindung dari api. Myung-bil meminta bantuan polisi untuk menemukan bahan bakar yang ada di sana. Sementara itu di forensik, DNA yang mereka temukan di ceceran darah tersebut adalah DNA Detektif Jin. Meski mereka mencoba beberapa kali, tetap hanya ada DNA Detektif Jin di sana. Dojin meminta Sungsol untuk mengumpulkan daftar orang yang menelpon mereka. Mereka meyakini bahwa penelpon pertama bisa jadi adalah pelakunya. Polisi menemukan bahan bakar yang sama persis yang mereka temukan di rumah Myung. Itu adalah hal yang aneh karena semua barang bukti dalam kasus tersebut hanya ada di ruang bukti kepolisian. Anna menganalisis botol itu, namun hanya ada sidik jari Detektif Jin di sana. Selain itu, jejak sepatu yang ada di jendela juga cocok dengan sepatu polisi milik Detektif Jin. Kejaksaan mulai menyita barang-barang milik Detektif Jin. Di saat yang bersamaan, Jaksa Yom bersama tim regional datang ke TKP. Mereka memiliki rekaman black box di mana Detektif Jin datang ke TKP 6 jam sebelum kejadian. Ditambah lagi nomor telepon yang menelpon damkar juga Detektif Jin. Saat itu juga forensik datang menambah bukti kuat bahwa Detektif Jin memang pelakunya. Mereka kemudian menangkap Detektif Jin dengan semua bukti yang mereka dapatkan. Meski sudah tahu bahwa ada seseorang yang sedang mempermainkannya, Detektif Jin tak mengatakan apapun, hanya sekedar mengatakan alibinya. Diam-diam ayah Detektif Jin menemui Baek Chan. Ternyata selama ini ayah Detektif Jin meminta Baek Chan untuk mengawasi anaknya. Ayah Detektif Jin lantas memarahi Jaksa Yom yang tanpa persetujuannya telah menangkap Detektif Jin. Namun Jaksa Yom bersikeras bahwa Detektif Jin bersalah dan dia harus menangkapnya. Di ruang interogasi, Detektif Moon mulai menginterogasi Detektif Jin. Adegan kembali pada saat Jaksa Yom bertemu dengan Matewa. Matewa telah menyiapkan semuanya termasuk tim polisi mana yang akan menangani kasus tersebut. Matewa juga memasukkan data judi ilegal serta klaim asuransi atas nama Kang Pilgu. Saat itu juga Matewa sedang bersama seorang jaksa dari divisi kriminal. Tentu saja ia menawarkan kerjasama dengan iming-iming untuk menjadi dewan majelis pada jaksa tersebut. Tak berapa lama, Detektif Jin langsung dibawa ke lapas. Baru saja ia masuk ke sana, terlihat banyak penjahat yang ia tangkap langsung menyorakinya. Bahkan di antara mereka dengan sengaja memukul Detektif Jin.
Kebetulan juga ia bersama dalam ruangan dengan Cho Do-chil. Melihat itu, Cho Do-chil dengan teman-temannya langsung memukuli, mengikat leher detektif Jin, bahkan menusuknya. Dengan keadaan seperti itu, detektif Jin lantas dilarikan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, ia melarikan diri. Kejaksaan segera menggeledah kantor detektif Jin untuk mencari keberadaannya. Di sisi lain, Do-jin sibuk mencari rekaman CCTV yang ada di sekitar kontainer. Mereka menemukan pantulan di kaca kedai saat api itu mulai muncul. Dalam pelarian, detektif Jin menelpon Matewa seolah tahu bahwa semua itu adalah permainannya. Ia mencuri beberapa pakaian lalu menemui siswa yang ia selamatkan dalam kontainer itu. Detektif Jin bertanya orang-orang yang sering datang ke kedainya. Siswa itu mengatakan banyak tunawisma di stasiun Taiwan yang sering datang ke sana. Ia lantas mengatakan pada siswa itu untuk memberitahukan pada Sung Sol bahwa ia ada di perkampungan tersebut. Detektif Jin dengan susah payah akhirnya sampai di perkampungan tunawisma itu. Tak berapa lama Sung Sol juga datang lalu memberikan perawatan pada detektif Jin. Detektif Jin dibantu Sung Sol mencari sepatu yang memiliki logo seperti milik polisi. Dibantu dengan tetua perkampungan itu yang tentunya sudah kenal dekat dengan Sung Sol, akhirnya mereka bisa menemukan sepatu dengan logo yang sama. Tak berapa lama detektif Jin tiba di kantor polisi dengan tangan yang terbogol dengan seorang tunawisma yang ada di sana. Semua timnya keluar dan tim regional yang menangani kasusnya juga datang saat itu juga.